Oke, selamat datang di sesi bedah lore kita kali ini. Kita bakal langsung bahas sesuatu yang luar biasa menarik, sebuah momen epik yang benar-benar jadi penentu era di dunia shinobi. Kita semua udah familiar ya sama cerita heroik pasca kekalahan Raizen. Tapi pernah mikir nggak sih, kenapa transisi antar generasi ini selalu sukses bikin kita terpaku? Jawabannya simpel. Ini bukan cuma soal siapa yang punya jutsu paling mematikan. Ini soal realitas kehidupan. Ini tentang gimana beratnya memikul sebuah warisan, takdir yang mau nggak mau harus dihadapi, dan gimana generasi baru ini dipaksa nanggung sisa-sisa kesalahan masa lalu. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana warisan dari era sebelumnya bertabrakan langsung sama ancaman baru yang levelnya udah di luar nalar. Mau nggak mau pahlawan kita harus beradaptasi atau ya hancur lebur. Nah, coba deh lihat kutipan mengerikan yang satu ini. Kemenanganmu hanyalah awal dari kehancuran dunia shinobi. Merinding nggak sih? Bayangin aja kalian ada di posisi mereka. Baru aja ngelewatin perang mati-matian, ngorbanin banyak banget hal, dan ngerasa, wah akhirnya mimpi buruk ini selesai. Tiba-tiba kata-kata ini seolah narik karpet tepat di bawah kaki mereka. Kedamaian yang baru aja dirayain langsung hancur berkeping-keping. Ini tuh bukan cuma ancaman kosong dari musuh yang lagi ngambek karena kalah ya. Ini janji mutlak kalau kiamat yang sesungguhnya baru aja mau mulai. Kata-kata ini sukses banget ngeset tone yang super gelap buat kelanjutan ceritanya. Jadi, kita dihadapkan sama kontras yang jujur aja nipu banget. Di bagian permukaan, kita ngelihat Konoha yang damai, penduduknya udah mulai bisa senyum, bangunan-bangunan lagi direnovasi, dan semua orang mikir mereka akhirnya bisa nafas lega. Tapi, nah ini dia tapinya. Tepat di bawah permukaan yang tenang itu, ada bayangan gelap yang lagi diem-diem akar makin dalam. Fakta dari lore ini nunjukin kalau sisa-sisa pertempuran kemarin tuh masih ngintai mereka. Kedamaian ini super rapuh. Ini ngebuktiin banget kalau trauma dan konsekuensi masa lalu itu nggak pernah bener-bener mati. Mereka cuma lagi nunggu momen yang pas buat nyerang balik pas pahlawan kita lagi lengah-lengahnya. Dan disinilah kita masuk ke bagian eskalasinya. Kalian pasti tahu kan kiasan klasik di mana ngalahin bos utama itu malah ngebuka segel buat final boss yang sebenarnya? Nah, persis kayak gitu kejadiannya. Poin krusialnya adalah energi Raizen yang udah pecah berkeping-keping itu ternyata nggak pernah bener-bener musnah. Bukannya hilang, sisa energi itu malah nyebrang ke dimensi lain dan fusion sama kekuatan kosmik kuno. Gila kan? Makanya cerita ini jadi makin mencekam. Konoha sekarang bukan lagi ngelawan sisa dendam masa lalu, tapi mereka harus ngadepin ancaman baru yang udah berevolusi jadi sesuatu yang literally di luar batas pemahaman logika mereka. Biar kebayang seberapa gilanya ancaman baru ini, mari kita kenalan sama entitas yang disebut Kurayami, atau kegelapan kuno ini. Kurayami ini bukan sekedar monster rakus biasa. Dia adalah kekuatan mutlak yang nggak bisa dihentiin, dengan satu sifat utama yang bikin semua shinobi pasti lemes. Dia bisa nyedot semua cakra, all of it. Kenapa detail ini ngerubah total aturan mainnya? Karena ini berarti latihan keras bertahun-tahun atau jutsu tingkat dewa yang dibanggain pahlawan kita, semuanya jadi nggak berguna. Kurayami bener-bener ngehisap sumber kehidupan mereka. Senjata terkuat pahlawan kita sekarang berbalik jadi kelemahan fatal mereka sendiri. Nggak ada jalan keluar yang gampang buat ini. Visual ini menurutku ngerangkum semuanya dengan brilian banget. Di sebelah kiri ada Naruto. Kondisinya udah bener-bener drop gara-gara efek Baryon Mode, tapi dia tetap maksa berdiri sebagai perisai pelindung desanya. Perisai tua yang udah mulai retak, tapi nolak buat nyerah. Terus di sisi kanan, kita lihat Boruto dan Kawaki. Mereka ini ibarat pedang ganda dari masa depan. Tajam dan super kuat dengan karma plus kekuatan Otsutsuki mereka. Tapi di saat yang sama juga masih labil dan bahaya banget. Pertanyaannya sekarang, mampukah perisai tua ini nahan gempuran musuh cukup lama sampai pedang masa depan ini benar-benar siap buat dipakai bertarung? Nah, pas semuanya kelihatan mustahil dan kekuatan otot udah terbukti nggak mempan, saatnya otak yang ambil alih. Disinilah peran Sasuke sebagai Shadow Hokage benar-benar bersinar. Dari hasil penjelajahannya di dimensi gelap, dia berhasil mecahin teka-teki dari sebuah gulungan kuno. Ini ngingetin kita ya, menangin perang itu nggak selalu harus pakai ledakan sana-sini. Kadang kebijaksanaan masa lalu lah kuncinya. Gulungan ini nyimpen satu-satunya solusi yang masuk akal buat ngelawan kegelapan absolut Kurayami. Namanya Cakra Persatuan. Sebuah konsep kuno yang sempat terlupakan, tapi sekarang jadi satu-satunya secerca harapan di tengah keputusasaan. Tapi ngebentuk Cakra Persatuan ini nggak gampang. Syarat wajibnya harus gabungin kekuatan Naruto, Boruto, dan Kawaki di saat yang bersamaan. Coba deh resapi maknanya. Ini bukan cuma soal nyampur-nyampurin jutsu biar kelihatan keren. Ini metafora yang dalam banget soal kolaborasi antar generasi. Keegoisan generasi tua yang ngerasa bisa nyelesain semuanya sendiri,
nggak bakal mempan. Di sisi lain, generasi muda yang cuma modal nekat sama kekuatan mentah, pasti hancur. Mereka harus buang ego masing-masing, sinkronin cakra mereka, dan kerja bareng. Dunia cuma bisa diselamatin kalau kebijaksanaan senior dan potensi luar biasa para junior ini menyatu tanpa celah. Oke, dari sini ketegangannya bener-bener naik drastis. Kurayami udah nggak main petak umpet lagi. Dia bawa kiamat ini straight to the point, langsung ke jantung pertahanan, Desa Konoha. Skalanya guys, wah udah kayak mau kiamat beneran, langit berubah jadi hitam pekat, tanah bergetar sampai jalanan terbelah. Bayangin ada bola energi raksasa yang siap menelan wajah para Hokage dan seluruh desa kapan aja. Ini maksa pahlawan kita buat tempur di kandang sendiri, di mana satu aja serangan yang meleset, taruhannya adalah nyawa orang-orang yang mati-matian pengen mereka lindungin. Bener-bener situasi hidup atau mati. Dan inilah dia, ultimate showdown yang super chaotic. Boruto langsung ngegas, ngelepasin karma moodnya tanpa ragu. Di sisi lain, Kawaki ngebombardir pakai daya hancur brutal murni dari kekuatan Otsutsuki. Dan di tengah semua kegilaan itu, Naruto mengabaikan fakta kalau tubuhnya udah ngelewatin batas maksimal. Dia nolak buat mundur. Dia terus maksa badannya buat jadi garis depan pertahanan. Ini murni soal keputusasaan dan adrenalin. Setiap dari mereka ngeluarin 100% kemampuan yang tersisa buat numbangin kegelapan raksasa ini. Tepat pas desa udah ada di ambang kehancuran total, ada satu momen di mana waktu kerasa berhenti. Kita nyampe di klimaks paling emosional di Jigolore ini. Di tengah suara ledakan dan tanah yang hancur, Naruto ngeliat anak-anaknya yang lagi berjuang mati-matian. Dia senyum, penuh kebanggaan, terus sadar satu hal. Sekarang, waktunya generasi baru melindungi dunia ini. Men, berat banget kan denger itu? Ini adalah momen sakral di mana seorang legenda akhirnya legowo. Dia ngelepas egonya dan benar-benar nerima kalau masanya sebagai satu-satunya tameng dunia ini udah resmi selesai. Dan pengakuan dari Naruto tadi, itu jadi pemicu reaksi berantai yang berujung pada ledakan paling epik. Teori dari gulungan kuno tadi akhirnya beneran tereksekusi. Ultimate Family Rasengan. Coba ngebayangin resonansi cakra dari 3 generasi ini nyatu jadi satu titik yang padat banget. Kombinasi ini langsung meledak jadi kilatan cahaya yang super silau, ngerobek kegelapan malam, dan nganjurin inti Kurayami dari dalam sampai berkeping-keping. Ini tuh ledakan katarsis yang benar-benar ngebayar semua ketegangan yang udah dibangun dan sukses nyelamatin dunia dari jurang kepunahan. Spektakuler banget. Pas debunya pelan-pelan turun dan sinar matahari pagi nembus balik ke langit Konoha, suasananya berubah jadi hening dan khusyuk banget. Ngelihat jubah yang udah sobek-sobek dari pertarungan tadi tergeletak gitu aja, rasanya tuh dalam banget. Kurayami memang udah rata sama tanah, yes. Tapi dampak psikologis dan harga mahal yang harus dibayar buat kemenangan itu udah ngubah struktur dunia mereka selamanya. Pagi ini kerasa beda. Ada semacam perpisahan diam-diam yang ngasih tahu kita semua, penjaga yang lama udah waktunya pamit dan babak baru ini udah nggak bisa ditunda lagi. Dan deklarasi ini jadi stempel resminya. Era baru telah dimulai. Ini bukan cuma sekedar seremonial turun tahta yang manis ya. Pas jubah yang bawa sejarah puluhan tahun itu diserahin, itu adalah simbol beban yang nyata. Validasi mutlak dari seluruh dunia shinobi yang bilang, oke, sekarang tanggung jawab atas nasib bumi ini 100% ada di pundak Boruto dan generasinya. Masa lalu akhirnya benar-benar menyerahkan kemudinya ke tangan masa depan. Jadi, dari semua bedah materi narasi legendaris ini, kita ditinggalin sama satu pertanyaan besar yang bikin kepikiran. Kalau jubah yang luar biasa berat itu sekarang udah resmi ada di pundak Boruto, ancaman segila apa lagi sih yang udah nunggu di depan mata? Maksudku, kalau sisa dari kemenangan masa lalu aja bisa ngelahirin monster sekacau Kurayami, tantangan impossible macam apa yang bakal muncul buat nguji generasi baru ini? Sepertinya kita cuma bisa sabar nunggu dan lihat sejauh mana mereka bisa bertahan.